Cuman yang disorot media rata-rata di Papua itu memang yang daerah terpencilnya. Daerah kotanya jarang banget disorot media. Semua kita bersaudara, ini saudara beta. Jawa di Mato. Enggaknya itu Islam di Papua lumayan luas. Nah, kebanyakan juga di Papua daerah perkotaannya itu rata-rata pendatang. Oh, pendatang gitu ya. Ada orang Padang di sana. Kayak di sini banyak ini warung Padang, banyak banget warung Padang. Gitu ya. Ada video yang viral tuh, apa anak-anak Papua nyanyiin lagu Minang. Apa judulnya dia? Lupa. Ada videonya tuh. Nanti diliatin ini di sini. bagus tuh dulu apa bagusnya di Papua itu kebanyakan orang dari Jawa, mungkin gara-gara saingannya ketat banget gitu, mereka daftar sekolah kedinasan tuh datang ke Papua dulu daftar sekolah kedinasan. Oh gitu ya, supaya jebol gitu ya, atau gimana? Nggak tahu juga mereka punya strategi bagaimana itu, karena waktu kemarin aku daftar tes sekolah kedinasan penerbangan gitu, kayak banyak banget yang dari luar daerah Papua datang ke sini nyatu tes itu. Oh gitu, mungkin biar lebih mudah masuk jalurnya kan? Iya mungkin gara-gara dikira saingannya sedikit, padahal di sini lebih banyak. Mungkin karena konsepnya gini, kalau orang Papua pasti kependidikannya tuh kurang gitu ya, atau di bawah rata-rata gitu kecerdasannya gitu, jadi gampang masuknya gitu ya, mungkin ya. Padahal tidak begitu konsepnya. Konsepnya konsep di Papua itu yang keterima warga pribumi, pendatang tidak boleh. Oh gitu ya berarti ya. Jadi tapi kalau kayak polisi gitu rata-rata sih pendatang. Kayaknya banyak yang mendaftar polisi datang ke Papua dulu daftar polisi. Gitu. Tapi sekarang sudah ada pembaruan lagi, apa namanya? Ini yang tidak lahir besar di Papua tidak disisihkan dulu, maksudnya diutamakan yang lahir besar di Papua dulu. Oh gitu ya. Berarti orang asli daerah ya, anak asli daerah diutamakan gitu ya. Iya. Jadi kesan selama di Papua gimana rasanya? Ya justru gara-gara dari kecil di Papua jadi kayak ya udah terlalu seneng aja di Papua gitu. Nggak pengen apa ke Jawa atau ke Sumatera gitu? Aku pengennya kembali ke Malang. Ke Malang? Ke Malang. Kenapa? Dulu aku pernah ke Malang. Oh pernah. Ngapain? Ke Malang, ke Bromo. Itu kita ada kayak studi banding gitu sama SMA di sana. Oh, kamu pinter juga berarti ya, bisa studi banding keluar. Iyalah, mainannya komputer. Studi banding itu kayak kita ambil ilmu dari sana kita bawa ke Papua. Karena secara logika di Papua itu waktunya duluan loh. Kayak Papua jam 7, di sana masih jam 5 subuh. Di Papua orang sudah berangkat kerja, di sana baru bangun tidur. Kan harusnya yang lebih maju Papua, bukan sana harusnya. Iya, karena kan kita duluan gitu. Secara logika, cuman gara-gara kurangnya apa ya, ilmu mungkin ya, kurangnya ilmu sama kurangnya sentuhan dari pemerintah, jadi ya gitu setengah-setengah jadinya. Ya banyak juga konsep berpikir orang luar tuh Papua itu masih tertinggal ya kan, tertinggal secara apa primitif ya, mungkinnya karena nontonnya banyaknya sih ngeframe-nya ketika Papua itu orang-orang suku gitu ya, mungkin ya.
Saya juga bingung kenapa orang-orang di luar sana tuh waktu aku ke Malang nah aku kan dekat, aku sampai sekarang masih jaga hubungan tuh sama si cewek Malang nih. Oh, wis, mantap. Nah itu cerita gini, aku tuh kaget waktu kamu datang ke Malang. Soalnya waktu baris itu kok kan kita kan anak Malang kan feelingnya kan, wih sedikit lagi anak Papua datang, orang dari Papua datang. Di pikirannya mereka itu orang Papua yang hitam, rambut keriting. Begitu yang datang ganteng-ganteng, putih, tinggi loh. Mereka kaget loh. Bisa begini, baru orang Papuanya cuma satu, itu pun bukan orang Papua asli, itu orang Ambon. Orang Ambon yang kulitnya hitam terus rambutnya nggak terlalu keriting juga. Oh gitu. Berarti mungkin apa tuh? Terus? Aku juga sampai bingung, loh. Dia bilang, loh kok yang datang kayak gini? Aku tuh pertama lihat kamu paling putih pokoknya. Ya memang aku putih. Terus dia bilang, emang di Papua banyak ya pendatang? Banyak banget, mungkin mayoritas pendatang daripada orang asli pribumi. Benar-benar tuh. Jadi mungkin kamu ada pesan-pesan nggak untuk orang-orang yang di luar sana itu sedang membayangkan Papua itu nggak sekecil yang dibayangkan gitu, sekerdil yang dibayangkan gitu ya. Ya, gimana ya caranya? Ya gini aja. Kalau memang masih mau bilang Papua itu primitif, ya nggak apa-apa. Memang primitif kok. Memang ada sebagian daerah yang masih primitif. Tapi kita kembali lagi ke konsep awal. Di Jawa sana juga banyak daerah yang sebagian masih primitif. Iya kan? Iya, betul. Jadi kayak di suatu daerah itu pasti ada daerah yang memang udah berkembang, ada satu daerah yang memang masih terpencil banget. Iya, benar. Cuman kemarin abang ada lihat berita. Apa tuh berita tuh? Yang demo kemarin yang itu rasis. Oh iya, rasis, bilang monyet ya. Iya. Siapa itu Peggy, siapa namanya? Itu sempat nama anggota DPRD itu. Itu sempat viral banget, gila. Memanas lah di sana, nak. Di sana memanas nggak? Iya memanas. Untungnya waktu itu aku lagi pulang ke kampung kan, gitu. Lagi nggak di kota. Jadi yang kacaunya itu di kota. Itu satu kota itu hancur semua. Satu kota. Di kota Papua. Di kota terdekat Jayapura. Ya Jayapura. Terus mereka kayak jalan dari kota Sentani ke Jayapura jauh banget. Sampai kantor gubernur pokoknya. Mereka jalan kaki. Rame-rame sambil dia itu rusuh. Wah, sekarang udah mulai mendingin lah ya. Sekarang udah mendingan, cuman ini sebelah gedung kantor nih, itu dibakar bengkel, warung itu dibakar. Kenapa? Terus di hotel sebelah itu dilemparin batu, jadi kaca-kacanya pecah-pecah semua, lagi direnov. Oh gitu ya. Ngeri juga ya berarti kondisi Papua ya. Abang boleh simpan nomormu nggak? Kita biar jadi teman. Oh iya boleh. Ada teman jauh di Papua. Banyak kok teman-temanku dari luar juga banyak. Abang tuh aslinya orang Medan, tapi sekarang stay-nya di Pekanbaru. Oke. 0821. Iya, itu IG-nya ya. Oke, nanti abang aku follow ya. 1823. Nah, waktu yang rasis kemarin tuh kan bang. Apa tuh? Waktu yang rasis kemarin itu kan sempat Papua dia minta visa dari Indonesia kan itu. Iya itu bahaya kali tuh. Nah secara konsep apa ya, secara konsep sejarah ini ada orang cerita saya secara konsep sejarah itu tidak bisa. Nggak bisa gitu ya? Tidak bisa karena
karena mereka karena mereka Indonesia bagian timur sama Indonesia bagian barat itu sama-sama jajahan Belanda. Jadi mereka tidak kayak gitu. Makanya harus dipertahankan. Terus yang pertahanin Indonesia dari dulu yang masukin Papua ke Indonesia juga dulu kan bukan yang presiden sekarang kan. Bukan. Harus dipertahanin harusnya, bukan dilepas. Nah, zaman sekarang kan udah memang kacau-kacau ya nih. Kemarin yang pas masalah itu aku sampai nggak habis pikir itu apa ya? Aku nggak habis pikir tuh sampai yang mereka bilang monyet itu lah orang Jawa di sini di Papua banyak banget orang Jawa, banyak banget. Mungkin setengah penduduk orang Jawa kesini semua nggak Pak? Nggak pernah dirasisin ya. Ya makanya pas mereka bilang itu loh, kita di sini hidup sama orang Jawa, orang Papua hidup tentram damai kok. Mereka di luar ngomong seenaknya gitu. Gitu ya. Ya itu yang aku sampai nggak habis pikir gitu loh. Kita di Papua gini loh, hidup berdampingan. Mungkin kalau aku bisa bilang Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya itu ada di Papua. Karena dari semua agama di Papua ada. Hindu, Buddha, Konghucu semua ada. Betul. Jadi kita hidup juga santai di sini. Ya mungkin waktu itu juga ada kegiatan nih kan antara mewakili orang Papua datang ke Pekanbaru, itu ada namanya kegiatan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus tuh. Udah ada dulu kan. Dia dari Papua jauh sekali, ngabisin banyak uang dia tuh untuk datang ke Pekanbaru kan. Jadi kami tanyain gitu, ketika dia jawab tuh, di sana sudah banyak Islam katanya, tidak yang seperti kalian bayangkan katanya, udah hampir sama gitu kan. Jadi Papua tuh bukan kayak primitif orang-orang pedalaman gitu, enggak juga ya kan sebenarnya. Udah ada Islam, alhamdulillah Udah banyak banget Islam. Semua udah rata terus. Bahkan banyak juga yang orang yang banyak juga kemarin kan sekolah di universitas ini kan, Universitas Yapis Papua. Yapin Papua. Universitas Yapis Papua itu banyak juga yang ambil pendidikan agama Islam itu ya orang Papua, banyak lumayan. Mau ambil apa, jurusan apa? Sistem informasi. Sistem informasi ya, bagus tuh, keren. Nanti kalau misalnya ngelek warnet, ngelek laptop bisa tanya ya. Misalnya laptop aku ngelek gitu kan. Bisa tanya nak. Ya. Kalau bisa diminta dibanso, kalau nggak bisa ya berarti nggak bisa. Oke, terima kasih Ayub. Next ya, boleh ya, kita next. Besok lagi kita jumpa kan, nomornya udah ada. Sip. Oke, nanti abang follow Instagramnya. Oke. Assalamualaikum Ayub. Bisa gitu ya? Enggaknya main ke sini biar lihat langsung. Siap, nanti kita main ke sana. Sini semua kita bersaudara. Ini saudara beta. Tuangan Jawa di Mato. Jurusan saya baku lilin. Ciptakan ajo kawan-kawan lambung. Sakit masuk yang sulit. Tujuan yonan elo. Bersama gotong royong.
Papua.